Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Widya Stuti, dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kali ini saya akan menyampaikan bab 2 dari mata kuliah Ekonomi Dasar mengenai teori pilihan konsumen. Materi atau garis besar dari perkuliahan ini akan saya coba sampaikan melalui slide berikut. Ya, jadi garis besar perkuliahan hari ini adalah kita akan coba untuk menemukan berbagai jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana garis anggaran atau budget constraint mewakili pilihan yang dapat dibeli oleh seorang konsumen? Kedua, bagaimana kurva indifferent mewakili preferensi konsumen? Ketiga, apa yang menentukan keputusan dari seorang konsumen membagi sumber dayanya antara dua barang? Sebagai pendahuluan, saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwa pelaku ekonomi akan selalu menghadapi pengorbanan atau trade-off. Ya. Berbagai trade-off yang dihadapi oleh pelaku ekonomi diantaranya adalah bahwa misalnya membeli lebih banyak satu barang dan menyisakan lebih sedikit pendapatan untuk membeli barang lain. Trade-off lainnya seperti misalnya dia bekerja lebih banyak, yang berarti lebih banyak pendapatan dan juga lebih banyak konsumsi, namun hanya sedikit memiliki waktu luang. Ketiga, mengurangi penghematan, yang mana memungkinkan lebih banyak konsumsi hari ini, jadi mengurangi penghematan ya, tetapi mengurangi konsumsi di masa yang akan datang. Terakhir, ini mungkin yang teman-teman mahasiswa hadapi bahwa memilih kuliah di perguruan tinggi, yaitu IPB ya, dibandingkan untuk bekerja. Nah, bab ini akan coba membahas bagaimana konsumen membuat pilihan-pilihan tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke dalam slide garis anggaran atau budget constraint, saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwa setiap konsumen berusaha untuk mengalokasikan pendapatan yang terbatas ya, untuk membeli berbagai macam komoditi yang tersedia sedemikian rupa ya, sehingga tingkat kepuasan yang akan dia terima nanti maksimum. Kendala pendapatan ini dapat digambarkan pada bidang yang sama, karena itu nanti teman-teman mahasiswa akan mengenal apa yang disebut dengan kurva indifferent. Nah, kendala pendapatannya yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, itulah yang disebut dengan garis anggaran atau budget line. Jadi, garis anggaran di sini adalah batasan bandel konsumsi yang mampu dibeli konsumen. Sebagai contoh, konsumen namanya Andi, dia akan membagi penghasilannya, ya ini diasumsikan bahwa kebutuhannya hanya untuk membeli makanan dan minuman. Bandel konsumsinya di sini, ya misalnya 40 makanan dan 300 minuman, ya tertentu, yaitu makanan dan minuman. Sebagai ilustrasi akan saya coba sampaikan bahwa misalkan Andi memiliki pendapatan sebesar 1,2 juta rupiah. Sedangkan harga satu makanan yang akan dia beli disimbolkan dengan PF ya. Satu makanan harganya adalah 4.000, sedangkan satu minuman, harga dari satu minuman atau di sini PD adalah 1.000. Berapa pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama, jika Andi menghabiskan semua penghasilannya untuk makanan, berapa banyak makanan yang dia beli? Kedua, jika Andi menghabiskan semua penghasilannya untuk minuman, berapa banyak minuman yang dia beli? Ketiga, jika Andi membeli 100 makanan, maka berapa minuman yang bisa Andi beli? Dari berbagai informasi tersebut di atas, maka teman-teman mahasiswa dapat membuat plot ya setiap bandel dari bagian A dan C tadi pada grafik yang mengukur makanan di sumbu horizontalnya dan minuman di sumbu vertikalnya.
teman-teman mahasiswa dapat menghubungkan titik-titik tersebut sehingga akan membentuk apa yang disebut dengan garis anggaran atau budget constraint. Nah, informasi-informasi atau pertanyaan yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya itu terjawab pada slide ini. Yang pertama, bahwa dengan pendapatan 1,2 juta rupiah dan harga dari makanan adalah 4.000, maka Andi bisa membeli 300 makanan. Sedangkan apabila dia membeli minuman dengan harga 1.000 gitu ya, setiap minuman, maka Andi dapat memperoleh 1.200 minuman apabila seluruh pendapatannya dialokasikan untuk membeli minuman. Ya, apabila pertanyaan yang kedua adalah jika membeli 100 makanan, ya, jika membeli 100 makanan, ya, maka pendapatan yang dialokasikan untuk membeli makanan adalah 400.000, ya, sedangkan sisanya 800.000, ya, dengan harga satu minuman adalah 1.000, maka dia dapat membeli 800 minuman. Nah, garis anggaran Andi tadi, pertanyaan yang D, ya, yang menunjukkan bandel barang yang dapat dia konsumsi atau dia beli ditunjukkan pada slide atau kurva berikut ini. Ya, jadi Andi apabila mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk minuman, maka dia memperoleh 1.200 di sini ya, 1.200 minuman. Sedangkan kalau digunakan untuk membeli makanan seluruhnya, maka dia memperoleh 300 makanan pada titik A. Ya, sedangkan pada titik C, ya, apabila dia mengalokasikan untuk membeli 100 makanan, gitu ya, di sini ya 100 makanan, kemudian sisanya 800.000 digunakan untuk membeli minuman, yaitu sebesar 800, ya, karena harga dari minuman adalah 1.000. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat perubahan dari jumlah minuman yang dikonsumsi oleh Andi dan juga makanan, kuantitas dari makanan. Dari titik C ke titik D terlihat bahwa Andi ya dari C ke D minuman akan berkurang ya sebesar 200 ya. Yang mana dialokasikan untuk menambah makanan yang akan dia beli, yaitu sebesar 50. Jadi dari titik C ke D menunjukkan pengorbanan yang harus diberikan oleh Andi, yaitu mengorbankan 4 minuman untuk memperoleh 1 makanan. Kira-kira seperti itu. Kemiringan garis anggaran ini sama dengan harga relatif barang pada sumbu X. Nah, kembali ke ilustrasi awal bahwa tadi pendapatan Andi adalah 1,2 juta rupiah dan harga makanan 4.000, sedangkan harga minuman adalah 1.000. Apa yang terjadi apabila garis anggaran Andi di sini ada perubahan ya? Pendapatan mengalami penurunan, yaitu dari 1,2 juta rupiah menjadi 800.000 rupiah. Sedangkan harga minuman dari 1.000 rupiah naik menjadi 2.000 rupiah per minuman. Kita akan lihat bahwa pada pertanyaan yang pertama, bagian A, sekarang Andi ya dapat membeli berapa makanan dan berapa minuman dengan perubahan pendapatan dari 1,2 juta rupiah menjadi 800 rupiah. Maka dengan 800 ribu rupiah ya dibagi dengan harga makanan ya 4.000, maka Andi memperoleh atau bisa membeli 200 makanan. Atau apabila digunakan untuk membeli minuman, maka Andi bisa membeli 800 minuman, atau mungkin bisa berbagi kombinasi di antaranya. Ya, jadi terlihat bahwa ketika pendapatan mengalami penurunan akan terjadi penurunan menggeser garis anggaran ke bawah. Ya, jadi kalau ada penurunan pendapatan menggeser garis anggaran ke bawah. Demikian sebaliknya apabila terjadi peningkatan pendapatan maka akan menggeser garis anggaran ke atas. Bagaimana kalau harga dari minuman mengalami kenaikan tadi ya dari 1.000 menjadi 2.000 per minuman.
Andi masih bisa membeli 300 makanan. Tapi sekarang ya dengan perubahan pendapatan tadi, maka Andi di sini bisa membeli minuman hanya sebesar 600 minuman. Ya, jadi ini salah ya, jadi ini dengan harga yang tadi ya 1,2 juta rupiah, tetapi minumannya yang mengalami kenaikan harganya, maka dengan 1,2 juta rupiah dibagi dengan 2.000 harga minuman yang meningkat, maka jumlah minuman yang diperoleh Andi mengalami penurunan. Kalau tadi kan Andi bisa memperoleh 1.200 minuman ya dengan uang atau pendapatan 1,2 juta rupiah, tetapi dengan kenaikan harga menjadi 2.000 maka Andi hanya memperoleh 600 minuman. Kenaikan harga salah satu barang di sini akan memutar memutar atau pivot garis anggaran ke dalam. Sebaliknya apabila terjadi penurunan harga dari barang, maka akan memutar atau pivot garis anggaran keluar, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan mengenai preferensi ya, apa yang diinginkan oleh konsumen. Kurva indiferen di sini menunjukkan bandel konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen, dan itu ditunjukkan oleh kurva indiferen Andi I1 ya, I1 itu kurva indiferen Andi, yang mana di situ terdapat titik A dan titik B. Titik A dan B itu adalah titik di mana memberikan kepuasan yang sama kepada si Andi, kombinasinya antara minuman dan makanan ya, kira-kira seperti itu. Jadi titik A maupun B pada kurva indiferen 1 itu menunjukkan kepuasan yang sama atau Andi indiferen ya di antara semua titik, baik itu titik A maupun titik B dan titik lainnya yang berada pada kurva indiferen 1. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan karakteristik dari kurva indiferen. Ada 4 karakteristik kurva indiferen. Yang pertama bahwa kurva indiferen miring ke bawah ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa jika jumlah makanan itu berkurang, maka jumlah minuman harus ditingkatkan untuk membuat Andi memiliki kepuasan yang sama, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari titik B ke titik A, berarti di situ Andi harus mengorbankan jumlah minuman gitu ya, sejumlah minuman untuk memperoleh makanan kalau bergerak dari titik B ke titik A. Kedua, kurva indiferen yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 3 kurva indiferen, yaitu I0, I1, dan I2. Maka kita bisa katakan bahwa kurva indiferen atau titik C yang berada pada kurva indiferen 2 menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi gitu ya, tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan titik A maupun D ya, A pada titik indiferen 1 pada kurva indiferen 1 dan D pada kurva indiferen 0, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kurva indiferen tidak boleh berpotongan ya. Tidak boleh berpotongan. Artinya bahwa di sini kita lihat bahwa kombinasi pada titik B ya, pada titik B itu sama dengan kombinasi di titik A karena dia berada di dalam kurva indiferen I1 ya. Kemudian kombinasi di titik C ya, itu sama dengan kombinasi di titik A yang karena dia berada pada kurva indiferen I4 gitu ya. Memberikan kepuasan yang sama di sini B dan A ya. Jadi kombinasi di titik B dengan kombinasi di titik A itu sama karena berada pada kurva indiferen I1, sedangkan pada I4 kombinasi di titik C itu sama dengan kombinasi di titik A ya, kombinasi di titik A karena berada pada kurva kepuasan yang sama, kira-kira seperti itu, yaitu di titik I4. Nah, I4. Nah,
sesuai prinsip transitif ya, bahwa kepuasan di titik B itu sama dengan kepuasan di titik C ya, sesuai dengan transitif. Namun di sini hal tersebut tidak mungkin karena berada di dalam kurva indiferen yang berbeda. Oleh karena itu kurva indiferen tidak dapat berpotongan karena akan melanggar prinsip transitivitas ya. Masih ingat apa itu transitivitas? Bahwa apabila A lebih disukai daripada B, ya, kemudian B lebih disukai daripada C, maka A harusnya pasti lebih disukai daripada C. Nah, dan itu tidak bisa ditemukan di dalam kurva indiferen apabila dia berpotongan. Prinsip tersebut tidak bisa ditemukan. Ya. Kemudian yang keempat, kurva indiferen itu cembung atau konveks terhadap titik origin. Artinya apa? Bahwa di sini Andi ketika dia memiliki lebih banyak minuman, maka dia bersedia mengorbankan lebih banyak minuman untuk mendapatkan makanan. Ya. Sebaliknya, apabila dia memiliki sedikit minuman, maka dia akan semakin sedikit juga mengorbankan minuman untuk memperoleh makanan, dan itu ditunjukkan oleh titik A dan B. Ketika dia memiliki banyak minuman, maka dia bersedia mengorbankan 6 minuman untuk memperoleh 1 makanan. Sebaliknya, ketika dia memiliki lebih sedikit minuman, maka dia hanya bersedia mengorbankan 2 minuman untuk memperoleh 1 makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai marginal rate of substitution. Ya. Apa itu? Yaitu tingkat kesediaan konsumen menukar satu barang dengan barang lainnya. Ya. Jadi tadi kesediaan Andi untuk menukarkan berapa banyak yang dikorbankan, ya, minuman, berapa banyak minuman yang dikorbankan untuk memperoleh makanan. Ya. Jadi nilai MRS ini akan turun seiring bergerak ke bawah sepanjang kurva indiferen. Jadi kalau di titik A, maka Andi bersedia mengorbankan 6 minuman untuk memperoleh 1 makanan. Sebaliknya ketika di titik B, ya, MRS-nya di sini adalah dia bersedia menukarkan 2 minuman, ya, untuk memperoleh 1 makanan. Ya. Ini ada beberapa MRS dengan kasus ekstrim. Ya. Yang pertama adalah substitusi sempurna, di mana 2 barang dengan kurva indiferen garis lurus. Ya. Jadi di sini MRS-nya konstan. Sebagai contoh di sini adalah uang koin yang ada di Amerika Serikat. Seorang konsumen dia akan bersedia menukarkan, ya, 2 nikel dengan 1 dim gitu ya. Jadi sama, ini adalah uang koin yang ada di Amerika Serikat. Substitusi, saling menggantikan. Sedangkan komplementer sempurna di sini 2 barang dengan kurva indiferen sudut siku-siku. Contohnya antara sepatu kiri, sepatu kanan ya. Jadi kalau konsumen di sini bersifat indiferen di sini ya, 7 sepatu kiri dan 5 sepatu kanan itu sama baiknya dengan 5 sepatu kiri dan 5 sepatu kanan. Ini terlihat pada titik ini nggak terlihat titiknya. Kita lihat di sini 7 dengan 5 dan 5 dengan 5 itu sama saja ya. Sepatu kiri 7 sepatu kiri dan 5 sepatu kanan itu sama baiknya dengan 5 sepatu kiri dan 5 sepatu kanan. Seperti misalnya kalau kita minum kopi ya, misalnya 2 sendok kopi sama dengan 1 gula itu sama aja dengan misalnya ini ya 1 sendok kopi dengan 2 sendok gula, kira-kira seperti itu. Jadi dia harus melengkapi atau komplement secara sempurna, sama saja bagi seorang konsumen. Kemudian kalau mendekati substitusi sempurna kita bisa lihat garisnya hampir garis lurus, tetapi masih ada slope ininya ya, jadi mendekati substitusi sempurna. Sedangkan kalau komplementer sempurna di sini hampir membentuk sudut siku-siku ya, yang satu hampir garis lurus bentuknya, sedangkan kalau mendekati komplementer sempurna sudut siku-siku. Ini antara substitusi sempurna itu substitusi antara kalau kita mengkonsumsi Pepsi dengan mengkonsumsi Coke ya, Coca-Cola gitu misalnya. Kemudian untuk yang komplementer ini saling melengkapi antara roti burger dengan daging burger, kira-kira seperti itu. Nah,
kita akan lanjutkan mengenai optimasi, yaitu apa yang dipilih oleh konsumen. Di sini kita bisa lihat terdapat 3 kurva indifferent dan terdapat 4 titik. Ya. Bagi seorang konsumen, dia akan memilih titik optimal, optimasi. Ya, optimasinya ada di mana? Yaitu di titik A. Ya, jadi titik A itu merupakan titik optimal, di mana garis anggaran menyentuh kurva indifferent tertinggi yang dapat dipenuhi. Andi ya tidak akan memilih titik, misalnya kita bisa lihat pilihan-pilihannya bahwa Andi sebenarnya bisa memilih titik B gitu ya, tetapi dia anggarannya atau budgetnya ya tidak mampu dipenuhi, kira-kira seperti itu. Jadi kepuasannya sebenarnya tinggi di titik B, tapi garis kendala anggarannya atau budgetnya tidak mampu untuk memenuhi tingkat kepuasan tersebut gitu ya. Kemudian kalau titik C maupun D ya tentunya kalau dipilih kepuasannya lebih tinggi titik A ya. Jadi kalau titik C dan D ini di sini dia mampu Andi, tapi dia akan lebih memilih titik A dibandingkan dengan C dan D karena kepuasannya lebih tinggi di titik A. Nah, jadi titik A adalah optimal karena apa? Dia terjadi persinggungan di sini ya, garis anggarannya menyentuh kurva indifferent tertinggi yang dapat dipenuhi. Nah, pada titik optimum tersebut, kurva indifferent akan sama slope-nya dengan garis anggaran ya. Terlihat di sini pada gambar titik A, slope-nya adalah sama ya, marginal rate of substitution itu atau nilai marginal makanan dalam ukuran minuman itu sama saja dengan rasio dari PF per PD atau harga makanan dalam ukuran minuman. Nah, seperti itu. Nah, dari perubahan harga sebenarnya pilihan-pilihan yang memaksimalkan kepuasan Andi terhadap suatu barang yang dia konsumsi ya, itu nanti akan membentuk peta kurva indifferent gitu ya. Jadi di sini kita lihat penurunan dari kurva permintaan ya pada kurva I ya, itu menunjukkan peta kurva indifferent yang menunjukkan apa? Pilihan-pilihan yang memaksimalkan kepuasan Andi untuk 3 harga yang berbeda ya. Jadi ada P1, P2 dan P3. Ya, jadi terlihat ketika harga makanan turun, kira-kira seperti itu ya, dari P3 kemudian P2 kemudian menjadi P1. Ya. Garis anggaran ya, garis anggaran Andi ya akan mengalami kenaikan karena di situ seolah-olah Andi bisa membeli dengan jumlah barang yang semakin banyak ya. Jadi garis anggarannya akan keluar ya, pivot atau bergerak ininya keluar dari GA1 menjadi GA2 dan menjadi GA3 ya. Persinggungan antara GA dengan indifferent di sini akan membentuk apa yang disebut dengan garis konsumsi harga. Dari garis konsumsi harga ini juga nanti bisa diturunkan menjadi kurva permintaan, kira-kira di situ. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan individu itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli, sedangkan faktor lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus. Ya, baik. Kita sudah pada penghujung slide. Saya mencoba untuk menyampaikan ringkasan dari materi kuliah hari ini bahwa garis anggaran seorang konsumen menunjukkan kemungkinan kombinasi berbagai barang yang dapat dia beli berdasarkan pendapatan dan juga harga barang. Nah, kemiringan atau slope garis anggaran sama dengan harga relatif dari barang. Peningkatan pendapatan akan menggeser garis anggaran keluar. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pendapatan maka akan menggeser garis anggaran ke dalam. Perubahan harga salah satu barang memutar pivot garis anggaran. Ya, maaf Bu, 22 anggarannya. Artinya bahwa ketika misalnya harga makanan mengalami penurunan, maka garis anggarannya akan bergeser keluar. Sebaliknya, kalau misalnya harga makanan mengalami peningkatan, maka garis anggarannya menjadi bergeser ke dalam. Kira-kira seperti itu. Nah, kurva indifferent seorang konsumen menunjukkan preferensi. Ya, kurva indifferent ini menunjukkan apa? Semua bundle yang memberi konsumen tingkat kebahagiaan tertentu. Konsumen lebih memilih titik pada kurva indifferent yang lebih tinggi. Ya, jadi kurva indifferent yang lebih tinggi akan dia pilih daripada titik
kurva indifferent yang lebih rendah. Kemiringan kurva indifferent di titik manapun itu menunjukkan tingkat substitusi marginal atau MRS. Jadi MRS adalah tingkat di mana konsumen bersedia untuk memperdagangkan atau menukar satu barang untuk yang lainnya. Nah, jadi konsumen ini bisa mengoptimalkan pilihan dengan memilih titik pada garis anggaran yang terletak pada kurva indifferent tertinggi. Nah, jadi itulah kira-kira materi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman mahasiswa mengenai teori pilihan konsumen. Baiklah, saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.